Baiklah, Om Swastiastu, anak-anak kelas 6 SD nomor 1 Munggu. Pada kesempatan kali ini bertemu kembali bersama Pak Gali di sini pada pembelajaran kelas 6 SD. Jadi untuk kali ini kita akan mempelajari pada tematik, yaitu tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 1 tumbuhan sahabatku di pembelajaran kedua. Nah, sambil melihat buku temanya, silahkan anak-anak membaca di sana. Yang akan kita pelajari pada pembelajaran 2 ini yaitu ada muatan PPKN, SBDP, yaitu tentang membandingkan dan mengidentifikasi sikap yang mencerminkan sila ke-1 dan kedua, serta menyebutkan langkah-langkah perbaikan atas sikap yang belum mencerminkan sikap dari kedua sila tersebut. Untuk matematika sendiri nanti karena kita kelas 6, jadi mapel matematikanya nanti dijelaskan secara terpisah ya. Kemudian untuk di SBDP sendiri yaitu mendiskusikan patung Nusantara, membuat adonan mainan dan mencobanya untuk membuat bentuk patung. Jadi pada pembelajaran kedua ini yang lebih ditekankan adalah muatan PPKN dan SBDP. Nah, anak-anak, jadi untuk pada pembelajaran kedua ini sambil dilihat bukunya anak-anak ya. Jadi masih tentang bacaan, yaitu tentang tumbuhan. Nah, tentu kamu tahu bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi makanan dan obat. Ya, anak-anak ya. Dari berbagai jenis tumbuhan itu tentu anak-anak sudah tahu banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya tumbuhan. Jadi anak-anak harus selalu menjaga lingkungan ya, supaya tumbuhan itu tetap bisa hidup, karena manfaat tumbuhan itu sangat banyak bagi kehidupan manusia, yaitu antara lain dapat dijadikan obat, kemudian tentu menghasilkan oksigen, kemudian bisa dijadikan sebagai sumber makanan. Nah, pada buku tematiknya di sana ada bacaan tentang tumbuhan ya. Sambil membaca, silakan anak-anak. Di Asia Tenggara banyak tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan makanan, namun di antaranya banyak juga yang dimanfaatkan sebagai obat. Nah, Asia Tenggara sebagai wilayah tropis memungkinkan banyak tumbuhan hidup. Oleh karena itu, masyarakatnya banyak bercocok tanam untuk memanfaatkan kesuburan tanahnya. Bawang merah sering dijumpai di dapur masyarakat Indonesia. Selain dipakai untuk bumbu, bawang merah juga sering dijumpai di dapur masyarakat Indonesia. Jadi selain dipakai untuk bumbu, bawang merah juga bermanfaat untuk mengobati beberapa penyakit. Nah, orang Jawa mengenalnya dengan sebutan brangbang. Ya, bawang merah hidup di daerah Asia Tenggara. Masyarakat Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina adalah pengguna bawang merah terbesar. Pemakai bawang merah terbanyak adalah Indonesia. Di tahun 2004, jumlah bawang merah yang digunakan mencapai 160.800.000 ton per tahun. Nah, itulah anak-anak. Jadi selain tadi juga tumbuhan itu bisa digunakan sebagai sumber makanan, sering juga digunakan sebagai obat-obatan. Nanti anak-anak juga bisa mempraktekkannya sendiri, membuat namanya apotek hidup. Nah, tanaman-tanaman apa saja yang
bisa ditanam di kebun apotek hidup kalian. Nanti cari tahu sendiri ya. Tentu tahu lambang negara kita adalah dasar negara, yaitu Pancasila ya anak-anak ya. Jadi pada pembelajaran PKN ini kita akan lebih mempelajari atau pendalaman materinya tentu adalah tentang Pancasila. Nah, sebagai anak-anak ketahui bahwa Pancasila itu adalah merupakan dasar negara kita, yaitu negara Indonesia. Tentu kalian pasti hafal sila-sila dari Pancasila itu ya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi anak-anak, jangan sampai kalian melupakan dasar negara kita dan sila-sila yang ada di dalamnya itu ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang Pancasila. Nah, contoh-contoh sikap dari pengamalan nilai-nilai Pancasila, anak-anak ya. Bisa di sini anak-anak Bapak jabarkan sedikit. Yang pertama itu adalah tentang ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalamnya itu pertama, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama yang dianut masing-masing. Kemudian kedua, menjalankan perintah sesuai dengan agama dan ajaran yang dianut masing-masing. Dan yang ketiga adalah saling menghormati antar umat beragama. Nanti anak-anak sendiri menambahkan ya sikap-sikap atau nilai yang terkandung dalam sila pertama. Kemudian untuk sila kemanusiaan yang adil dan beradab, di sana nilai-nilai yang dapat dijabarkan yaitu yang pertama, tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikan. Yang kedua, menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Dan yang ketiga adalah hormat kepada Bapak Ibu guru. Kemudian untuk nilai persatuan, yaitu sila ketiga. Yang pertama, cinta tanah air dan bangsa sesuai dengan nilai persatuan. Misalnya membeli produk dalam negeri, meningkatkan prestasi di segala bidang. Kemudian yang kedua, menjaga nama baik bangsa dan negara. Dan yang ketiga adalah tidak membangga-banggakan bangsa lain dan merendahkan bangsa sendiri. Kemudian untuk sila keempat, yaitu nilai permusyawaratan, di mana selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan suatu masalah. Kemudian tidak memaksakan kehendak kepada orang lain dan mengutamakan kepentingan umum atau kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Untuk nilai keadilan sosial, yaitu sila kelima, yaitu menghargai hasil karya orang lain, berbuat adil dan tidak pilih kasih, kemudian menghormati hak dan kewajiban orang lain. Nah, itulah nilai-nilai yang tergandung pada kelima sila yang ada dalam Pancasila. Nah, ini tentu menjadi dasar kehidupan kita sehari-hari sebagai bangsa dan warga negara Indonesia, termasuk anak-anak sebagai siswa. Nanti silakan dicari sendiri ya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, selanjutnya silakan anak-anak nanti membuat sendiri penerapan dari sila-sila dari Pancasila. Nah, untuk kali ini anak-anak silahkan menambahkan sendiri nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nanti dibuat kolom begini ya anak-anak ya, silahkan diisi, dibuat di buku latihannya.
kemudian nanti diupload di classroomnya ya, yaitu pada sila pertama dan sila kedua, keadilan sosial bagi kemanusiaan yang adil dan beradab ya anak-anak ya. Silakan nanti diisi sendiri, diamati lingkungan kalian. Nah, nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam sila-sila pertama dan sila kedua. Nah, selanjutnya di sana di buku tematik kalian juga sudah dituangkan gambar-gambar yang menunjukkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai dari Pancasila. Silakan diamati gambarnya satu persatu. Nanti kalian membuat keterangan gambar tentang gambar yang kalian lihat di buku maupun di video yang Bapak tayangkan ya. Nah, di sini ada nomor 1, silakan ceritakan sendiri, kemudian nomor 2 dan nomor 3 ini ada 5 apa ini anak-anak ya. Silakan isi keterangan nanti di buku latihannya. Kemudian buatlah sebuah kalimat maupun paragraf yang bisa menjelaskan dari gambar-gambar yang kalian amati. Nah, sini ada 8 gambar ya anak-anak. Nah, setelah kalian membuat keterangan gambar, nanti di sini silakan masukkan ke kolom. Nah, misalnya perilaku yang sesuai dengan sila pertama yang mana saja yang anak-anak amati. Apakah gambar nomor 1, gambar nomor 2, ataupun nomor 7, 8 dan seterusnya ya. Diisi di kolomnya. Nanti itu sebagai tugas kedua ya anak-anak ya. Nah, kemudian gimana penerapannya sekarang? Nanti untuk tugas ketiga ini adalah sama seperti tadi, berikan 3 contoh perilaku lain yang dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila-sila pertama dari Pancasila. Nah, di sini lebih ke penerapannya nanti anak-anak ya, gimana kamu menerapkannya di lingkunganmu, gimana sikapmu yang mencerminkan pada sila ketuhanan yang Maha Esa. Di sini dijabarkan, nanti jelaskan. Kemudian bagaimana sikapmu terhadap lingkungan maupun keluarga yang mencerminkan sikap kedua. Silakan nanti dengan kata-katamu sendiri menuliskan penerapan dari nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua ya anak-anak ya. Lanjut. Jadi demikianlah materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tema 1, subtema 1 di pembelajaran kedua. Silakan anak-anak menyimak dengan baik, kemudian tugas-tugasnya juga dikerjakan dengan disiplin, sehingga nantinya kalian bisa bersemangat belajar walaupun masih dari rumah ya anak-anak ya. Demikian pembelajaran Bapak kali ini. Bapak akhiri dengan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.